Halo Riders, saat ini gue lagi di workshopnya NF13 dan gue pengen tahu nih di dalam itu ada apa aja sih. Dan gue juga mau info pada kalian semua, NF13 ini akan hadir di IMOS di tanggal 2-6 November nanti. Jika kalian pengen tahu keseruan detail lainnya, kita akan ketemu sama ownernya langsung. Yuk, masuk ke dalam. Riders, gue sekarang langsung lagi sama ownernya nih, udah ketemu sama ownernya langsung dari NF13. Siap. Halo Mas, namanya siapa Mas? Ya, Noval Bang Ican. Oke, namanya Mas Noval. Nah, di sini kan udah kelihatan banget nih, workshop ya Mas ya? Ya, ini workshop ya. Workshop tuh di sini ada apa aja ya Mas ya? Tapi sebelum kita masuk ke workshop, gue pengen tahu nih, NF13 itu apa? Terus udah gitu berdirinya itu kapan? Kalau berdiri gue agak lupa ya, tapi yang pasti kalau pas terjun ke profesional kayaknya baru 4 tahun ke belakang. 4 tahun ke belakang? Iya. Kalau workshop ini baru 3 tahun kayak di sini. Udah 3 tahun ya? Berarti nggak hanya cuma workshop aja ya? Ada garage-nya juga bengkelnya ya? Iya, kalau yang di sini nih lebih dibilang kayak collective store sih ya. Collective store? Collective store, dia teman-teman nitip barang di sini dijualin. Maksudnya ada sesuatu yang bisa dibeli sama orang-orang yang mau datang gitu. Oke, di sini juga udah kelihatan sih ya t-shirt-t-shirtnya ya Mas. Iya. T-shirt, terus begitu helm. Di sini juga ada artwork apa? For sale. For sale. Iya. Kalau yang t-shirt ini desainnya dari teman-teman yang berbeda nih, teman-teman artworker semua. Dia bikin gambar, terus gua cetak kaos, kita jual di sini gitu. Terus kalau misalkan ada yang mau request nih, gue mau bikin art kayak begini dari dianya sendiri, bisa tuh ya? Yang helm? Helm? Ya, helm kebanyakan sih kita masih via online ya. Jadi mereka nge-DM kita terus bikin konsep, gue mau gambar ini dong gitu. Baru kita bikinin helmnya sih bisa helm jadi. Helm jadi itu bisa ya? Tapi kalau yang di atas ini udah digambar ready for sale gitu. Oke. Gitu. Di sini juga jual-jual tinta buat helm ya Mas ya? Buat helm, jadi kebanyakan kita pakai produksi banyak, jadi kita bikin tinta sendiri. Oh gitu, kita bikin buat, sendiri, ya, handmade ya berarti? Cetan helmnya kita buat, kita jual juga. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Mas, range harganya untuk bikin helm art kayak gini tuh kisarannya berapa sampai berapa? Kalau buat lettering gitu ya, tulisan, itu mulai dari, beda-beda sih artworkernya ya, tapi rata-rata tuh mulai dari 300 lah ke atas. 300 ke atas ya? Mulai dari situ lah. Oke. Selanjutnya tuh tergantung tingkat kesulitan gitu. Tingkat kesulitan? Iya. Itu sehari jadi atau nunggu apa gimana Mas? Sebenarnya sih pengerjaan helm tuh cepet ya, paling hitungan jam, cuman kita ngasih timeline-nya, deadline ke customer biasanya 7 hari pekerjaan. 7 hari pekerjaan, seminggu ya berarti? Seminggu. Oke. 7 hari kerja lah gitu. Oh ya Mas, gue pengen tahu juga nih Mas, kita kan habis ngebahas si workshopnya ini nih, pengen tahu juga nih di dalam bengkelnya nih. Boleh? Boleh ya? Siap. Oke. Riders, sebelum kita masuk ke bengkel, kita juga mau, di ending video nanti kita akan nge-review salah satu hasil karyanya NF13 ini. Motor apa namanya Mas? Ini sih Choppy Cup ya bisa dibilang. Choppy Cup ya? Cuman ya custom lah semuanya, all custom. Oke, cut dulu. Ntar kita ke belakang langsung ya. Siap. Siap. Ayo Riders, kita ke belakang. Riders, sebelum kita masuk ke bengkelnya NF13, gue penasaran dan kepo banget nih. Ternyata di sini ada ruangan secret banget lah, rahasia banget nih kayak ini ya Mas ya. Ini ruang kantor ya sebenarnya? Apa Kantor, gimana? ruang tempat gambar sih anak-anak. Tempat gambar anak-anak. Oke.
Biasa kok ngerjain helm semua di sini nih. Di sini nih? Tanki ya. Oh, berarti nggak cuman di dijadikan tempat kantor, tapi anak-anak pada ngebuat di sini juga gitu. Iya, biar lebih enak lah. Lebih enak. Lebih adem. Oh ya Riders, di sini juga gua ngelihat nih ada beberapa tools yang dipakai sama Mas Noval. Ini apa aja ya Mas ya tools-toolsnya yang buat digambar tuh? Kebetulan gue lagi ngerjain helm nih ya, helm slim head dari customer. Hah? Kebanyakan sih basicnya emang kita kuas ya, semuanya kuas. Terus kalau cat kita berbagai macam nih, jadi yang tadi gue bilang cat buatan kita tuh flip flop enamel pen ini yang kita jual nih, dia cuma warna primer 60 mili. Tapi di luar itu memang banyak cat-cat support dari temen juga. Oh, gitu? Lokal-lokal Bandung nih kayak Rally Monkey dari Bandung. Lokal Striper tuh Jakarta tapi udah nggak ada. Ican Harim dari Bali, Twispen dari Surabaya, banyak lah. Pokoknya temen-temen yang ngeluarin cat sendiri juga gitu. Tapi khusus buat helm sendiri ya? Segala jenis sih. Segala jenis? Kayak denim, kanvas, Oh, bisa sepatu, semua ya, digunakan. tembok juga bisa. Semua kita basic kan mural, semuanya bisa semua kita. Ini ya, dijual juga nggak sih Mas? Kalau yang di meja ini sih emang buat pakai. Buat pakai? Cuman yang dijual tuh yang tadi di depan itu yang enamel tadi di pen depan aja. tadi itu. Ya, gitu. Riders, sekarang gue sama Bang Nova udah di bengkelnya NF13 nih. Tadi kan kita juga udah melihat nih di depan. Yang pertama itu adalah workshop lagi, aparel ya Mas ya? Ya, store lah. Store lah ya, store-nya NF13. Masuk ke part kedua yang tadi di tengah-tengah workout-nya Mas Nova juga buat pengerjaannya Mas ya, helm. Nah, sekarang di bengkelnya nih. Gue pengen tanya nih Mas, lebih fokus kemana sih Mas? Di gambar atau di bengkel apa di aparel nih? Kalau ya itu gue bilang sih tadi ya, gue sebenarnya kan awalnya emang main motor ya gitu, main motor terus ternyata gue bisa menghasilkan dari gambar gitu ya. Iya. Sambil bikin gambar, tapi gue tetap bikin motor nih. Maksudnya gue tetap main motor dan gue bikin motor di bengkel ini gue bikin sendiri dengan bantuan teman-teman juga. Saat itu masih ada Bang Unyil juga lagi tuh ngebantuin gue awal. Terus setelah motor jadi, ternyata banyak juga yang mau bikin. Banyak yang mau bikin? Ya, ada beberapa customer yang mau bikin juga. Tapi kita nggak publish ke sosial media. Maksudnya, ini gue nerima motor nih, nggak gitu sih. Gitu. Karena gue takutnya jadi banyak orderan, SDM-nya juga nggak ada kan. Jadi beberapa aja yang kita garap gitu. Berarti lewat referensi teman ke teman. Teman ke teman aja, mulut ke mulut, yang mau bikin, yang cocok. Kalau konsepnya cocok, oke kita bikin. Kalau lu punya duit dan lu konsepnya nggak cocok juga gue nggak bikinin sih. Iya, gue lebih ke apa ya? Ke motor tuh yang di sini tuh lebih ke ya gue suka juga gitu. Bener. Ya bisa dibilang idealis, temen tipis-tipis aja idealisnya Iya, gitu iya, lah. iya. Nah sekarang gue mau lihat, sorry. Ini gue mau tahu nih motor apa dan ini lagi di progress atau gimana nih Mas? Ya ini lagi progres nih, udah bulan ketiga ya. Emang seharusnya sih bulan ketiga udah keluar, cuman ini ada kendala di dua sisinya juga. Terus makanya agak ngaret, kayaknya bulan keempat nih bisa jadi. Keempat. Ini udah berapa bulan berarti? Ini bulan ketiga nih. Bulan ketiga? Bulan ketiga. Kalau ini basicnya Kawasaki Binter Mercy ya 200 biasa, terus konsepnya terserah. Itu Konsepnya dia. terserah. Tapi chopper yang penting. Chopper ya? Kelihatan makanya- juga dari samping dan dari depan pun ya chopper sih. Iya. Kelihatannya. Mungkin masih 60% lah ya? 60 bisa dibilang 60 sih. Nah Riders, tadi kan kita juga udah ngejelasin nih beberapa perihal si NF13 ini. Gue juga tadi sempat mention si motor yang di depan tadi itu mau kita review nih bareng-bareng bersama ownernya langsung hasil karyanya Mas ya. Siap. Yuk kita ke depan langsung buat dijelasin secara detailnya.
Riders, sekarang udah kelihatan nih motor yang pengen gue review bareng sama Mas Nova. Gue penasaran nih Mas. Tapi sebelum sebelum masuk ke review motor ini, ini gue pengen tahu nih warcop. Ada warcopnya juga ya? Iya, warcop. Ada warcopnya juga. Iya. Itu buat nongkrong-nongkrong anak-anak ya? Iya, basicnya warkop lah, warung kopi Warung lah. kopi. Ya, Indomie gitu. Brand kita sebutnya tuh. Oke, Mie ini instan. basicnya apa nih Mas motornya Mas? Ini sih basicnya C-Series tetap ya. Gue nggak C-Series. tahu nih mesinnya apa legenda. Soalnya gue dapetin mesin ini dari motor tukang angkut galon. Tukang Iya. angkut galon. Iya, tukang galon tuh yang bawa galon-galon. Jadi dia Dijadiin kayak begini? iya, emang dia lewat, terus gue kontak, gue bayarin motornya. Emang kebetulan gitu lagi susah nyari mesin, dapatlah mesin yang kayak gini. Berarti ini hitungannya berapa cc? Cepet ya, C-Series 100 ya kalau nggak salah. Terus mau lihat juga nih, mau tahu nih ukuran bannya nih Mas. Ringnya, peleknya gitu loh. Kalau ini wheel setnya kita bikin nih. Dan kaki-kaki ya. Nih kita fender lihat. ya. Fender gini kita bikin palang 3 biar simple, pakai ring 17. Terus forknya ini basicnya sih tetap ada referensi dari luar ya. Flying Chopper gue ngeliat dia pakai Springer gini, cuman kita bikin rigid. Bikin rigid gitu Rigid, nggak ada suspensi depannya. Terus mundur ke frame. Ini basicnya dari 90, Honda 90. Ya kita potong. Terus kita bikin full body semuanya, pakai plat juga. ya. Ini dibikin pakai plat nih semuanya. Plat semua ya. Wih, Cuman yang original segini sih. original segini. Ya, itu mesin Terus di sininya langsung ke plat di custom ya? semua ya. Custom. Terus hand shifter juga di sana, pakai persneling tangan. Knalpot panjang juga ya. Ya, Di belakang. mau diekspos aja sih ke belakang. Udah expose ke belakang Iya. ya. Sama semua juga rata-rata udah chrome Ya. semua ya, biar terlihat apa nih Mas di chrome kayak gini nih, biar bersih apa. Soalnya yang lainnya kan kotor, jadi kalau di combine sama chrome kayaknya lebih asik sih kalau menurut gue gitu. Terus mesin juga dibikin dua pengeluarannya dua knalpotnya. Gue pikir emang udah dibikin bore up gitu jadi 2 silinder. Enggak, cuman pembuangannya aja sih Oh, dibuat sama pembuangannya ya, Bang Unyil bantuin buat 2 ke belakang. Gitu sih. Gue pengen tahu nih Mas, kalau misalkan ada anak-anak luar nih pengen kesini, alamatnya itu di jalan apa sih Mas? Alamat lengkapnya di jalan apa? Kalau biar aman sih nggak nyasar, lu buka di Maps aja sih NF13 Oh, udah ada Garage, tuh ya? Painting ya ada, di Udah Gojek ada ya? juga ada. Terus kalau alamat ini di Bambu Apus, Pamulang. Bambu Apus Pamulang. Iya. Nah, Riders, kalau misalkan kalian mau kesini, mau nongkrong-nongkrong ataupun ngobrol bareng sama Mas Nova, bisa datang ke sini juga. Alamat lengkapnya tadi udah dijelasin, dan kepoin juga Instagramnya Mas Nova ya Mas ya? Siap. Langsung datang sini aja, dia siap sedia 24 jam katanya. Oke Mas Nova, thank you banget, tadi gue udah ditemenin ke dalam. Sama-sama, Nah, Bang. jangan lupa juga buat para Riders datang ke acara IMOS tanggal 2 sampai 6 November karena ada Mas Nova juga hadir di sana ya Mas ya. Siap. Sampai ketemu di IMOS 2022. Halo, ya gue Nova 13, sampai ketemu di IMOS Senayan JCC itu tanggal 2 sampai 6 November. Pokoknya ketemu di sana ya, jangan lupa datang. See you at IMOS.